Klik masing-masing. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Malam-malam beli obat. Kalau menjawab salam harus kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, 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 yes. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, 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 mantap, jeger, watau. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang sangat berbahagia ini, kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, tentunya kita akan bisa berkolaborasi dengan siapapun. Di kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang teknik komunikasi verbal. Bapak Ibu, teknik komunikasi verbal pasti tentunya apa itu teknik komunikasi verbal, Bapak Ibu tahu. Namun sebelumnya saya akan mengatakan bahwa komunikasi itu terbagi kepada dua bagian, yaitu komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Namun pada saat ini saya akan menyampaikan komunikasi tentang teknik komunikasi verbal. Saya izin share screen dulu. Nah, tentunya Bapak Ibu yang sangat berbahagia di malam hari ini, insya Allah ilmu akan mengalir kepada siapapun yang rendah hati. Nah, inilah teknik intonasi dan teknik vokal dalam public speaking. Apa itu verbal? Verbal adalah menggunakan kata-kata langsung atau secara lisan. Di sini komunikasi verbal ini terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama yaitu adalah word. Apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah word. Dan yang kedua adalah tune. Apa? Yang kedua? Tune. Dan yang ketiga adalah teknik vokal. Yang keempat adalah artikulasi. Dan yang kelima adalah tempo. Bapak Ibu, apa word? Word adalah konten atau pesan yang kita sampaikan kepada audiens kita. Word terbagi kepada dua bagian, yaitu word yang langsung atau ketika kita menyampaikan secara dadakan. Word yang kedua, apa yang kita sampaikan adalah dengan persiapan. Yang terpenting, Bapak Ibu, intinya word ini adalah seseorang pembicara hebat adalah yang mampu menyederhanakan sesuatu yang kompleks atau sulit menjadi sederhana. Anda harus tahu siapa yang menjadi audiens Anda. Misalnya audiens Anda adalah orang-orang yang intelek, maka Anda boleh menggunakan istilah-istilah atau bahasa-bahasa yang edukasi. Tapi bagaimana sebaliknya dengan audiens yang umum? Umum artinya seperti ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa, dan juga ada lansia. Maka Anda harus menggunakan bahasa yang sederhana. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan dengan yang kedua. Apa itu bagian yang kedua? Yaitu tune. Nah, tune adalah intonasi
Suara kita artinya saat kita berbicara ada nada. Nada itu ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Masing-masing nada itu memiliki fungsi dan efek yang berbeda saat audien mendengarnya. Jadi, saat berbicara nggak cukup hanya menggunakan satu nada saja. Jadi, harus menggunakan 3 nada tadi. Tinggi, rendah, sedang. Bagaimana yang suara tinggi? Tinggi. Nah, itu contohnya. Kalau yang sedang, sedang. Yang rendah, rendah. Di sini saya akan memberikan contoh dengan nada sedang. Nah, contohnya saya mengambil dari puisi. Sebentar ya Bapak Ibu. Di sini ada puisi tentang guruku. Nah, di sini saya akan memberikan contoh puisi dengan nada apa? Dengan nada sedang. Nah, contohnya, guruku, engkau orang tua kami di sekolah. Engkau telah membimbing dan mengajari kami hal-hal yang baru. Engkau tak kenal lelah memberi ilmu yang berguna untuk kami. Nah, seperti itu contoh nada sedang. Kedengarannya tidak enak dan tidak nyaman. Bagaimana kalau puisi tadi dibawakannya dengan indah, nyaman, dapat semua intonasinya? Nah, berarti saya akan memberikan contoh satu kali lagi dengan contoh yang ada nada tinggi, ada nada yang sedang, dan ada nada yang rendah. Baik, saya ulangi sekali lagi. Guruku, engkau orang tua kami di sekolah. Engkau telah membimbing dan mengajari kami hal-hal yang baru. Engkau tak kenal lelah memberikan ilmu yang berguna untuk kami. Nah, Bapak Ibu, itu contoh yang nadanya tinggi, rendah, sedang. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Kedengarannya? Ah, oke ya kedengarannya? Baik Bapak Ibu, kalau begitu saya cek dulu semangatnya sekali lagi. Semangat pagi, 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 yes. Begitu kita lanjut dengan apa? Teknik yang ketiga, yaitu teknik vokal. Nah, teknik vokal dalam komunikasi verbal ini berkaitan dengan cara seseorang menggunakan suara dan alat vokalnya saat berbicara untuk menyampaikan pesan dengan jelas, efektif, dan persuasif. Nah, teknik vokal ini adalah sebuah teknik saat kita mengetahui teknik suara kita yang menimbulkan efek-efek tertentu. Teknik vokal ini terbagi kepada 4 bagian. Terbagi kepada berapa bagian Bapak Ibu? Tentunya ada 4 bagian. Yang pertama adalah suara asli. Suara apa Bapak Ibu? Suara asli. Yang kedua adalah suara dada. Suara apa? Suara dada. Yang ketiga adalah suara perut. Dan yang terakhir adalah suara tenggorokan. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 4. Sekali lagi saya sebutkan. Suara asli, suara dada, suara perut, dan suara tenggorokan. Bagaimana contohnya yang suara asli? Nah, saat ini saya sedang berbicara suara asli.
Misalkan saya akan memberikan contoh dalam mukodimah pembukaan MC pernikahan. Saya akan menggunakan suara asli. Seperti ini contoh. Seruntun pujian kebesaran, keanggunan, dan anugerah nikmat serta rasa syukur hanyalah terhunjam bagi Allah yang Maha Agung. Nah, itu adalah contoh suara asli. Kalau suara asli ini ketika kita berbicara berlama-lama itu tidak akan lelah karena apa namanya relax ya. Dan suara asli itu daya tahannya bagus. Bagusnya karena eh, tadi ketika kita berlama-lama tidak akan menimbulkan kecapean. Nah, itu contohnya suara asli. Yang selanjutnya adalah tadi suara dada. Bagaimana efek suara dada ketika berbicara? Yaitu akan menimbulkan efek yang berwibawa. Contohnya, eh, saya akan contohkan lagi. Tadi saya memberikan contoh mukodimah di dalam MC pernikahan. Nah, saya akan memberikan contoh lagi dengan suara dada dalam mukodimah MC pernikahan. Seruntun pujian kebesaran, keanggunan dan anugerah nikmat serta rasa syukur hanyalah terhunjam bagi Allah yang Maha Agung. Nah, itu adalah suara dada. Suara dada agak ditahan eh, dan itu akan menimbulkan efeknya itu kita itu berwibawa. Itu contoh suara dada. Bagaimana dengan suara perut? Nah, suara perut ini agak ditahan perutnya, tarik nafas ke atas, lalu hembuskan, baru kita berbicara. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan mencontohkan lagi dengan contoh apa tadi? Dengan contoh suara perut. Bagaimana? Bagaimana Bapak Ibu? Kita ulang sekali lagi contoh dari suara dada dengan membacakan atau saya akan apa namanya? Menyampaikan mukodimah MC pernikahan pakai suara dada. Diulang ya Bapak Ibu. Seruntun pujian kebesaran, keanggunan dan anugerah nikmat, serta rasa syukur hanyalah terhunjam bagi Allah yang Maha Agung. Nah, itu adalah contoh dari suara. Bagaimana dengan contoh suara perut? Nah, suara perut ini biasanya artis-artis kalau nyanyi itu pakai suara perut. Kenapa harus suara perut? Karena kesannya eh, yaitu suaranya lembut dari suara asli saat berbicara itu memiliki kelembutan. Nanti saya akan coba memberikan contoh dengan suara perut tapi masih dalam penyampaian mukadimah pernikahan. Ya Bapak Ibu yang mengikuti insya Allah nanti akan bisa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan sekali. Saya akan memberikan contoh mukadimah dalam MC pernikahan dengan suara perut. Seruntun pujian, kebesaran, keanggunan, dan anugerah nikmat serta rasa syukur hanyalah terhunjam bagi Allah yang Maha Agung. Nah, itu adalah contoh suara perut. Bagaimana Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu semuanya bisa. Dan yang terakhir adalah ya, dengan teknik menggunakan suara tenggorokan. Biasanya kalau suara tenggorokan itu dipakainya untuk muhasabah diri. Muhasabah untuk para mahasiswa, renungan, siapapun itu. Nah, itu cocoknya memakai suara tenggorokan. Misalkan, saya akan memberikan contoh muhasabah dengan suara tenggorokan. Wahai Bapak Ibu, kita harus selalu mengingat kalau kematian itu tidak akan mengenal siapapun.
tidak orang kaya, tidak orang miskin, tidak anak, tidak remaja, tidak lansia. Kalau sudah ajal menjemput, maka tidak ada satupun yang bisa menolak. Nah, itu contoh dari suara Allah. Cocok bukan untuk muhasabah. Nah, Bapak Ibu semuanya, inilah yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat. Namun sebelumnya saya apa namanya akan memberikan sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu. Satu peluru bisa menembus paling satu kepala, tapi satu kata bisa menembus jutaan kepala. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.